Halo Mas Adit, masih sendiri ya Mas ya? Oke, kalau gitu sambil nunggu nyala Mas Adit ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Os, Mas Adit. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak, baik Pak. Alhamdulillah. Lagi di rumah Mas atau lagi di luar? Di rumah Pak. Oh, oke. Sebelumnya saya mau info terkait masalah UTS. Alhamdulillah, walaupun memang ada beberapa yang belum mengumpulkan, tapi bagi yang sudah mengumpulkan saya usahakan insya Allah mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi itu info pertama. Terus kedua adalah karena ini masih suasana Idul Lebaran, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua. Dan kebetulan ada mata kuliah pengganti minggu ini ya, yaitu di hari Sabtu, agak lebih senggang sedikit buat kalian juga. Dan apa ya, nanti ya semaksimal saya akan kasih materinya seperti apa. Karena ini berdua nggak apa-apa, jadi sambil berjalan aja. Oke. Saya bahas tentang program assembler yang tidak menggunakan paper.com. Artinya apa? Ternyata walaupun dengan tidak menggunakan paper.com pun
programnya juga bisa dijalankan dengan sebuah aplikasinya yang ada. Nah, istilahnya adalah yang menggunakan debug.com aja saja bisa, apalagi yang tidak menggunakan debug.com. Artinya dengan penggunaan perintahnya pun juga bisa digunakan dengan baik, walaupun memang secara tidak langsung dengan penggunaan perintah ini pasti memiliki pengaruh yang lumayan, atau setidaknya adalah pengaruhnya pun ada. Seperti apa? Seperti yang bisa digunakan, seperti yang bisa jelaskan seperti apa. Jadi memang proses inilah secara tidak langsung kita lakukan seperti di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan contoh ya, kita gunakan sepeda motor misalkan. Secara tidak langsung, namanya menggunakan sepeda motor pasti menggunakan kunci, ya biasanya seperti itu. Kalau tidak menggunakan kunci, sebenarnya bisa, tapi perlu diotak-atik. Artinya apa? Yang menggunakan kunci saja bisa, apalagi yang tidak menggunakan kunci saja pun juga bisa. Tergantung apa? Tergantung dari kemauan kita. Secara logika, dengan menggunakan aplikasi yang tidak menggunakan perintah dari debat konkursus tersebut pun juga bisa digunakan di dalam program itu sendiri. Itu tidak langsung. Dalam program Assembler sendiri, ada yang memiliki secara terstruktur. Seperti apa terstruktur itu? Namanya terstruktur itu kan adalah sudah terorganisir dengan baik. Mulai dari atas hingga ke bawah, misalkan seperti itu. Contoh misalkan kalian mengikuti UKM di kampus. Secara tidak langsung, dari UKM ini adalah apa bagian? Ada contoh misalkan, ada pembinanya, atau penasehat. Kemudian ada namanya ketuanya. Kemudian ada wakilnya. Kemudian ada bendaharanya, ada sekretarisnya, ada humasnya, dan maupun sesi-sesi yang lain. Nah, itu adalah secara terstruktur, organisir dengan baik. Nah, begitu pun juga dengan program Assembler ini. Pasti memiliki bagian yang terstruktur seperti apa. Bagian secara tidak langsung adalah bagian yang mulai dari atasnya seperti apa, kemudian badannya seperti apa, hingga yang bawahnya pun seperti apa. Itu sebuah rancangan yang digunakan. Artinya ketika rancangan itu digunakan dengan baik, berarti secara tidak langsung ini juga akan memiliki pengaruh yang saya tadi jelaskan sebelumnya. Nah, bagian ini adalah sebagai bagian suatu blok, atau dikatakan sebagai suatu set. Namanya satu set itu adalah bagian yang terpenting. Di dalam apa? Di dalam sebuah memori. Nah, kenapa disebut sebagai segmen memori itu tadi? Sebagai apa? Sebagai bagian yang penting. Tadi saya jelaskan. Ini juga bisa menggunakan kunci motor misalkan. Nah, kalau di motor secara tidak langsung, kalau bentuknya satu set, ya, kalaupun satu set adalah misalkan contoh, kalau motor itu pasti ada bannya. Tidak mungkin motor tidak ada bannya, maka tidak akan bisa berjalan. Apa Mas Wahyu? Nah, jadi secara tidak langsung, kalau motor itu pasti memiliki ban, contohnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau bannya hanya satu? Secara tidak langsung, kalau secara logika kita tidak akan bisa berjalan. Kalau bannya menggunakan satu, anggaplah itu sebagai satu set, satu bagian. Ada ban depan, ada ban belakang. Kemudian kalau misalnya satu set lagi, ada namanya kaca spion. Kenapa? Kaca spion itu bagian dari peraturan lalu lintas, misalnya seperti itu. Ada kaca spion kiri, ada kaca spion kanan. Ada kaca spionnya? Ada. Misalkan Pak, satu lagi tidak ada kacanya di dalam kaca spion tersebut. Tidak apa-apa, yang penting adalah kaca spion. Seperti itu. Kenapa? Itu bagian. Kalau dikatakan sudah satu set, secara tidak langsung, bagian keseluruhan yang ada dalam sepeda motor tersebut adalah bagian dari satu set yang ada dalam sepeda motor itu tadi. Apalagi ini dikatakan sebagai assembler. Satu bagian yang ada di dalam memori. Kalau memori itu ada misalkan, itu bentuknya misalkan. Kemudian ada partikelnya. Partikelnya salah satu ada yang tidak bisa berfungsi, maka secara tidak langsung itu akan berpengaruh secara keseluruhan.
Begitupun juga dengan tadi yang saya jelaskan, sepeda motor. Kalau sepeda motor tidak ada banyak, itu akan berpengaruh kepada kinerja kita, kinerjanya motor. Pasti tidak bisa digunakan. Caranya bagaimana? Ya secara otomatis kita harus beli banyak. Misalkan lagi di dalam sebuah mesinnya tadi, ya, kalau misalkan mesinnya ada partikel yang tidak bisa digunakan, misalkan apa partikel piton misalkan tidak bisa digunakan, rusak, ya perlu diperbaiki atau perlu dibeli ulang seperti itu. Jadi secara tidak langsung itu adalah bagian satu set. Kalau dikatakan di dalam sebuah assembler ini adalah bagian sebuah memori, yang dikatakan ini adalah sebagai sebuah otaknya, ya karena secara tidak langsung dialah yang berpikir, dialah yang mengeluarkan pendapat agar seperti itu. Karena kalau namanya segmen memori adalah dia pasti bisa memikirkan seperti apa ketika memori ini akan digunakan nantinya. Untuk apa? Untuk bagian di dalam aplikasinya nanti, di dalam programnya nanti. Nah, program inilah yang dapat terdiri dari satu atau lebih sebuah segmen tersebut. Kalau dikatakan sudah lebih dari satu, maka secara tidak langsung secara keseluruhannya adalah pasti lebih dari 2, 3, atau 4, atau bahkan bisa lebih dari itu. Karena itulah bagian. Apa bicara tentang satu ataupun lebih segmen ini bisa ada di dalam program tersebut. Secara tidak langsung pasti program juga membutuhkan kinerjanya. Caranya dia bagaimana bisa kinerja itu bisa berjalan dengan baik, harus ada bagian yang tidak ditinggalkan di dalam sebuah program tersebut, dia akan mengerjakan secara tidak langsung. Seperti apa bagiannya? Bagaimana pengaruhnya? Nah, karena dari setiap segmen inilah yang berisi tentang rangkaian. Kalau bicara tentang serangkaian tadi saya jelaskan, berarti secara struktur. Mulai dari apa? Mulai dari bagian yang di atas, misalkan dari headernya, kemudian bodinya, kemudian ada yang di bawahnya seperti apa. Nah, maupun masing-masing yang menempati baris secara terpisah dari kode program tersebut. Dan secara otomatis, pasti ketika kita menggunakan satu bagian program, pasti membutuhkan juga bagian yang lain. Secara tidak langsung akan terpisah. Walaupun memang di dalam satu program tersebut, kadang juga bisa menggunakan hal yang lain. Untuk apa? Bisa saling kombinasi, bisa saling kolaborasi dalam sebuah program tersebut. Nah, di sini secara tidak langsung dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya sudah ditemukan, sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah pasti. Tadi saya jelaskan, sepeda motor adalah bagian sebuah rangkaian. Ini juga saya jelaskan, kenapa sih bicara tentang sepeda motor? Karena itu adalah bagian terkecilnya aja. Atau biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari lah. Atau kita sering gunakan. Karena kalian mahasiswa, pasti juga kalian akan pasti menggunakan sepeda motor. Ya, walaupun menggunakan mobil berarti bapaknya orang punya. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung itu adalah bagian yang dalam kehidupan kita sehari-hari saja. Kenapa saya jelaskan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa tahu. Oh, ternyata memang sudah digunakan. Memang sudah dikerjakan, sudah dilakukan seperti apa proses itu. Kemudian, dari penawaran assembler ini, ada 4 jenis yang bisa ditawarkan oleh assembler tersebut. Kenapa? Secara terstruktur tadi. Ya. Kalau tidak terstruktur, tidak mungkin ada penawaran. Tidak mungkin tiba-tiba kita ujuk-ujuk, misalkan contoh, kita belanja ke sebuah mall. Kemudian, kita ditawarkan oleh sales misalkan, atau marketing. Misalkan ini barangnya seperti ini barangnya seperti ini. Kalau tidak ada penawaran seperti itu, kita tidak tahu maksud dari si sales itu, maksud dari si marketing itu apa. Ketika menawarkan tersebut, pasti secara otomatis mereka akan tahu. Contoh misalkan kita datang, sorry deh, misalkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari adalah misalkan kalau kita naik motor misalkan, kemudian di pinggir jalan kan sering tuh ya, kita sering dikasih selembaran misalkan harga sepeda motor berapa, kemudian kalau misalkan ambil jenis ini berapa nilainya, kemudian DP-nya berapa, kemudian harga ke belakang sampai berapa persen gitu. Nah, itu adalah penawaran. Kita dikasih tawaran. Ini loh ada beberapa motor yang bisa kalian beli. Misalkan seperti itu. Di situ kita bisa tahu. Oh, misalkan kalau kita minat. Ya kan? Kalau kita minat misalkan ambil salah satu misalkan. Ambil salah satu kemudian kita beli misalkan. Nah, di situ penawaran itu ada.
secara terstruktur. Dari siapa? Ya, contoh misalkan dari marketing lah. Kemudian ke marketingnya atau salesnya, kemudian baru lari ke kita sebagai customer-nya. Nah, itu secara terstruktur seperti apa prosesnya yang dilakukan. Begitu juga dengan assembler. Assembler memiliki sebuah penawaran. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah tentang perintah atau sebuah instruksi. Ini sudah pasti. Kalau namanya perintah atau sebuah instruksi adalah bagian dari analog. Nah, secara simbolis dari perintah di mesin itu sendiri. Kenapa bicara tentang mesin? Pasti menggunakan CPU karena kita di dalam dunia teknologi informasi. Pasti menggunakan CPU atau menggunakan laptop. Sebagai apa? Sebagai otak mengerjakan. Ini akan diarahkan seperti apa? Ini akan diarahkan bagaimana? Nah, kemudian dalam sebuah proses penyiaran ada yang namanya instruksi assembler. Nah, dialah yang akan mentransformasikan ke dalam sebuah perintah yang secara sesuai dari perintah mikroprosesor tersebut. Anggaplah sebuah memori. Nanti akan ada bagian dari memori tersebut yang akan memerintahkan untuk ditransformasikan. Artinya transformasikan adalah di apa ya? Seperti di kalau misalkan kita buat edit nih, biasanya kalau kita punya pemikiran, punya ide, akan kita cantumkan lah dalam sebuah gambar, misalkan seperti itu. Jadi seperti itu Mas Adit ya. Ada ide, pasti akan dibuatkan sebuah gambar seperti apa. Begitu juga dengan assembler ini, ditransformasikan, akan dijadikannya menjadi lebih baik dengan yang proses sebelumnya. Itulah dari bagian sebuah perintah yang dikerjakan. Kenapa itu dikerjakan? Kenapa itu perlu dilakukan? Karena perintahnya pun harus sesuai. Kalau tidak sesuai, misalkan contoh, ketika perintah misalkan menggunakan bahasa assembler, kemudian diterapkan di dalam bahasa PHP, maka secara tidak langsung perintahnya pun tidak akan bisa sesuai. Tidak akan bisa kita lakukan. Kalau itu dilakukan, yang adalah apa? Yang adalah misalkan terjadi error. Itu yang perlu kita jelaskan di garis bawah di sini. Makanya perlu perlu disesuaikan. Ya, bahasanya disesuaikan di sini. Sesuai dengan dari sistem perintahnya tersebut yang ada. Kalau sistem perintahnya tersebut dilakukan dengan baik, dia akan mengerjakan itu dengan baik secara keseluruhannya. Tidak akan terjadi sebuah error. Kalaupun terjadi sebuah error, hal wajar. Tapi kalau sudah berbeda dengan program yang lain, itu tidak akan bisa dikerjakan, tidak akan bisa dilakukan. Prosesnya pun akan berbeda. Kemudian adalah micromanage. Kalau micromanage di sini adalah sebuah proposal yang memastikan dari proposal teks program tersebut diganti selama prosesnya tersebut disiarkan oleh proposal lain. Sebuah proposal, kenapa sebuah proposal? Seperti sebuah bagian lah. Memastikan bahwa proposal teks yang A, misalkan, akan diganti dengan proposal yang teksnya ada di B tersebut. Kenapa perlu diganti? Misalkan ada perubahan, misalkan contoh. Yang di A ini misalkan perlu diperbaiki. Nah, dengan memperbaikinya adalah dengan opsinya tadi, dengan menggunakan yang B tadi. Perlu diperbaiki, perlu sekali. Misalkan seperti itu. Kenapa? Ketika proses yang A ini terus akan dijalankan terus-menerus, kemudian tanpa mengindahkan dengan bagian yang lain, itu tidak akan bisa dilakukan. Karena apa? Namanya sudah bicara tentang program, bicara tentang dunia teknologi informasi, itu akan terus berkembang. Kalau sudah berkembang dengan prosesnya tersebut, kemudian tidak perlu ada namanya update, misalkan anggaplah seperti itu akan terjadi akan sia-sia saja. Nah, kebanyakan memang kita gunakan misalkan, ya, contoh dengan menggunakan Zoom ini, pasti akan terjadi sebuah update. Agar apa? Agar memperbaiki dengan proses yang terbaru.
agar ketika prosesnya tersebut kita bisa tahu bahwa prosesnya pun bisa dilakukan, dikerjakan dengan baik. Perlu sekali. Kemudian arahan. Kalau bicara tentang arahan, sebenarnya hampir mirip dengan perintah, tapi lebih kepada bentuk yang mengindikasikan bahwa proses penerjemahan tersebut untuk melakukan tindakan tertentu akan diarahkan misalkan. Kalau perintah bersifatnya adalah lebih kepada global atau umum, tapi kalau arahan lebih kepada spesifiknya seperti apa. Dia akan mengaitkan bahwa misalkan tadi, contoh tadi permasalahan apa perlu diperbaiki, diarahkan dengan proses tersebut. Bagian apa yang perlu diperbaiki tersebut. Nah, dengan cara tersebut nanti akan memindahkanlah dengan arahan proses yang berikutnya seperti apa. Dilakukan, pasti dilakukan. Kenapa ini terjadi? Anda bisa jelaskan. Dunia IT itu lebih identik dengan seperti yang kita tahu saat ini. Lebih banyak proses atau bahkan media ataupun program ataupun aplikasi yang selalu mengupdate. Kenapa? Dia tidak mau ketinggalan. Kalau dia ketinggalan satu titik pun, dia akan kehilangan sebuah informasi yang banyak sekali di sana. Nanti saya jelaskan. Zoom pun juga seperti itu. Pasti akan mengalami sebuah update. Kenapa? Dia perlu memperbaiki fiturnya, kemudian apa yang perlu diperbaiki ataupun menambahkan sebuah fiturnya tersebut agar lebih memudahkan si pengguna tersebut. Itulah yang perlu dilakukan, itu yang perlu dikerjakan. Kalau itu tidak dikerjakan, tidak dilakukan, nanti kalian akan berpikir seperti ini, oh ya sudahlah, dia tidak ada update-nya, mengalami hal yang sama, seperti apa. Kenapa saya bicara tentang seperti ini? Nanti akan berdampak ke kalian. Nanti ketika kalian misalkan membuat sebuah skripsi, pasti akan ada dosen atau pasti akan ada yang mengarahkan bahwa kalian carilah informasi yang 5 tahun terakhir. Karena kalau dunia IT sudah 5 tahun ke belakang, dia akan mengalami perubahan yang cukup signifikan atau bahkan yang lebih banyak. Itu pasti itu akan diberikan seperti itu. Misalkan kalian ingin membuat sebuah jurnal, akan ada arahan seperti itu. Dengan perubahan yang ada ini, kita harus bisa mengikuti. Dengan apa? Dengan proses yang tersebut. Begitupun juga dengan program yang ini. Nah, begitupun juga sebuah yang mengindikasikan bahwa sebuah penerjemah tersebut untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi mana yang perlu dikerjakan, yang perlu dilakukan. Nah, karena arahan ini tidak memiliki sebuah analog dalam perwakilan mesin tersebut. Tidak ada yang menjalankan. Kecuali tadi, memori tadi, dia akan mengarahkan kemana. Tapi kalau untuk menerjemahkan bagian bahasa mesin tersebut, jelas berbeda. Kemudian baris komentar. Bicara tentang baris komentar adalah bicara tentang isinya dari karakter tersebut. Karena ada isinya adalah, misalkan ada huruf, alfabet, bahasa Rusia, misalkan seperti itu contohnya. Atau banyak huruf-huruf alfabet yang lain, tergantung dari kemauan kita, kebutuhan kita yang akan kita kerjakan. Kemudian komentar ini akan diabaikan oleh penerjemah. Karena apa?
Itu tadi, karena sudah diarahkan. Tidak perlu komentar ini dijadikan sebagai penerjemah. Pasti akan menyesuaikan kalau komentar itu. Itulah yang dilakukan, dikerjakan. Dari 4 penawaran yang ada di dalam assembly tersebut, ini sebenarnya secara tidak langsung dalam kehidupan kita sehari-hari ada. Atau bahkan pernah mengalami dengan proses ini. Anggaplah kita sebagai sebuah mesin, misalkan seperti itu. Ada kita lakukan sehari-hari. Baik itu perintah, baik itu tadi macromans, baik itu lagi komentar ataupun itu arahan, ada yang pasti dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita pernah mengalaminya lah, tadi saya jelaskan. Kemudian secara tidak langsung dari perintah inilah dia akan mengungkapkan sebuah kemampuan untuk mentransfer persyaratan ke dalam komputer tersebut. Misalkan kemampuan bahasa mesin pasti berbeda, akan diketahui oleh si komputer tersebut. Misalkan dengan penggunaan bahasa program apa, misalkan bahasa program mesin kita akan berbeda dengan bahasa pemrograman yang ada di dalam PHP, misalkan seperti itu. Kenapa dia bisa tahu, bahkan dia bisa menerjemahkan dengan proses tersebut? Karena dia bisa tahu dari mana, dari program yang digunakan. Bisa tahu dia akan mengerjakan seperti apa proses yang dilakukan, yang dijalankan tersebut. Nah, kemudian mekanisme manajemen di dalam sebuah program artinya adalah sebuah siklus dan transisi. Mekanisme manajemen yang ada di dalam program pasti akan berpikir tentang perintah yang dikerjakan. Baik itu siklus maupun transisinya. Kalau siklusnya adalah seperti apa, dia akan berputar dari atas sampai ke bawah atau looping seperti itu, ataupun transisi. Ada terjadi apa? Misalkan ada terjadi kosongan di bagian keberapa. Nah, itulah yang dikerjakan oleh manajemen di dalam sebuah program tersebut. Karena untuk membandingkan bahasa logisnya dengan organisasi dari perangkat lunak tersebut. Logikanya kita dengan organisasi perangkat lunaknya pun akan disinkronkan. Kalau tidak disinkronkan, yang adalah kita akan tidak terjadi sebuah program yang akan kita sesuai dengan kerjakan. Kalau itu terjadi, itu akan berpikir bahwa ketika proses ini dilakukan, dikerjakan, ternyata ada sebuah kesalahan. Seperti apa? Bagiannya bagaimana? Kemudian, dari bahasa pemrograman inilah juga memiliki sebuah tugas yang dapat diprogram, tetapi jarang sangat mudah. Kenapa bicara tentang sangat mudah? Jarang sangat mudah ya. Kenapa bicara tentang jarang sangat mudah digunakan, jarang sangat mudah diprogram? Karena apa? Pasti, jangankan kalian, saya pun akan berpikir ini akan sulit. Dalam membuat sebuah program itu tidak ada yang mudah. Itu apa? Pemikiran kita. Kita harus tahu logikanya seperti apa yang kita sampaikan nantinya. Kalau itu terjadi, sebuah bagian yang akan kita sampaikan nantinya akan baik, akan sesuai, misalkan seperti itu. Itu juga akan menyesuaikan seperti apa dari isinya tersebut. Nah, dalam membuat sebuah program itu adalah sebuah seni. Kita dalam memprogram itu adalah sebuah seni. Begitupun juga dengan sebuah gambar itu juga seni. Pasti dari masing-masing profesi, pekerjaan atau apapun itu seninya. Tergantung dari seninya kita seperti apa yang kita kerjakan atau kita lakukan. Dari sebagian besar, program ini berisi tentang sejumlah siklusnya. Bagian dia akan seperti apa prosesnya. Di mana beberapa perintah pun akan diulangi sehingga persyaratan tertentu akan bisa mencapai tujuannya. Akan mencapai pada bagian yang sesuai. Sebagian besar program itu seperti itu. Misalkan, kita membuat sebuah program. Kemudian, program ini digunakan oleh orang lain. Bangga? Pasti. Senang? Pasti. Karena kita ngerasa, oh ternyata
saya membuat program itu ternyata juga diminati oleh orang lain. Atau bahkan kalian bisa mendapatkan sebuah cuan. Kalian bisa menjualnya. Senang pasti. Bangga pasti. Bangga untuk diri kalian mampu. Kemudian bangga untuk apa? Untuk orang tua kalian. Nah, kalian sudah dikuliahkan, sudah disekolahkan, ya seperti itu. Dari kecil sampai sekarang saat ini, kemudian kalian berhasil membuat sebuah program tersebut, kebanggaan tersendiri. Nanti akan kalian temukan seperti itu. Karena dalam mencapai sebuah perintah yang bisa mencapai sebuah tujuan yang tersebut, yang tadi saya jelaskan, sangat jarang mudah. Jarang sangat mudah. Karena banyak lika-likunya. Dalam sebuah program itu pasti ada. Tidak mungkin tidak. Atau bahkan dalam sebuah program itu akan mengalami namanya stuck. Sudah pasti. Ini sudah kemana lagi nih arahnya? Seperti apa lagi nih yang perlu diperbaiki, yang perlu dikerjakan? Kemudian ada namanya berbagai pemeriksaan yang menentukan dari beberapa tindakan yang harus kita lakukan tadi. Kalau namanya sudah bicara, kita bisa memeriksa, kemudian maintenance, misalkan seperti itu. Dari tindakan-tindakan yang kita lakukan, kita bisa tahu. Contoh tadi, misalkan di A ada terjadi sebuah arahan bahwa perlu diperbaiki, diperiksa seperti apa prosesnya. Kalau misalkan terjadi sebuah, misalkan ada kesalahan di bagian bodinya, misalkan seperti itu, perlu diperbaiki. Karena kita sudah tahu, kita perlu menindak. Seperti apa tindakan kita yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Agar apa? Agar ketika nanti program tersebut sudah dikerjakan, sudah dilakukan, kita bisa tahu seperti apa. Itu. Kemudian, beberapa perintah inilah dapat mengirimkan sebuah kontrol dengan mengubah urutan langkah secara normal dan secara langsung. Karena untuk modifikasi nilai yang ada di dalam pointer perintah tersebut. Perintah inilah yang akan mengirimkan beberapa kontrol. Ketika urutan langkahnya pun juga harus secara normal, secara terstruktur tadi, dan harus lengkap. Agar apa? Jika misalkan orang lain ingin modifikasi dengan proses tersebut, kita tahu ada di mana proses modifikasi tersebut ada. Perlu dilakukan di mana. Nah, seperti inilah yang disebutkan sebelumnya. Ada berbagai bagian sebuah prosesor. Nah, inilah yang akan dipertimbangkan misalkan dengan menggunakan sejumlah perintah di dalam prosesor 80 186 ataupun 80286 atau bahkan 80386. Gantung tadi dari kebutuhannya kita tadi. Sangat-sangat membutuhkan sekali. Karena apa? Kalau bicara tentang prosesor, adalah bicara tentang bagaimana otak dari prosesor tersebut atau bagian otak dari komputer tersebut bisa berjalan secara beriringan tadi. Misalkan A ya harus berjalan dengan B. Tidak mungkin A misalkan berjalan kesendirian. Dia harus berjalan secara beriringan, harus sesuai seperti apa yang perlu dikerjakan, yang perlu dilakukan. Itu. Kemudian, untuk menggambarkan status bendera atau status bagian flagnya tersebut, setelah melakukan beberapa dengan menggunakan sampel dari bendera tersebut. Kenapa bicara tentang sampel? Nah, kenapa bicara tentang sampel? Saya kan seperti itu. Itu adalah bicara tentang seperti apa dengan proses bagian akhir dari kita program tersebut. Itulah yang sebagai bagian bahwa sampelnya tersebut sudah kita ketahui dengan proses menggambarkan. Misalkan, ketika kita ingin membuat sebuah program,
pasti kita harus tahu logikanya dulu seperti apa. Mulai dari dia berpikir secara logisnya, kemudian mendesain, kemudian bagian apa lagi, programnya, udah sampai ke bagian maintenance yang terakhir seperti apa. Kita bisa tahu. Nah, inilah yang disebut sebagai struktur dari efek tersebut. Karena dari nilai bendera inilah yang kita bisa berikan adalah setelah eksekusi perintah tersebut dikerjakan. Sama hal dengan notasi yang digunakan. Kalau perintah tersebut dikerjakan dengan baik, arahan tersebut sudah dilakukan dengan baik, itulah yang dikatakan sebagai eksekusinya berjalan dengan baik tadi. Ketika eksekusi itu dilakukan dengan proses perintah, kemudian notasinya pun dilakukan dengan nilainya atau bahkan proses perintahnya tersebut, itu adalah seperti apa ya? Bagian lah. Dikerjakan seperti apa? Apakah rumit, apakah susah, atau apakah sulit, tergantung dari proses yang dikerjakan, yang dilakukan tersebut. Itulah bagian yang ada di dalam sebuah efek yang tersebut. Dalam program Assembler, ada yang memiliki bagian dalam proses efek tersebut. Bicara tentang efek, yang pertama adalah setelah eksekusi perintahnya tersebut, maka efek tersebut akan diatur sama seperti dengan satu tersebut. Akan apa? Akan beriringan. Kalau itu dikerjakan dengan yang ada, dengan eksekusi yang ada tersebut, maka proses pengaturannya pun akan dengan baik. Kemudian, kalau nilainya adalah 0, setelah eksekusi perintahnya tersebut, maka proses efeknya tersebut akan diatur secara ulang. Artinya adalah perlu disamakan dengan 0 juga. Bedanya adalah kalau dengan menggunakan 1 adalah diatur saja. Tapi kalau dengan menggunakan 0 berarti diatur secara ulang. Atau menjadi sebuah loop. Seperti apa yang dikerjakan. Nah, kalau R, register di sini adalah sebagai bagian yang tergantung pada hasil dari pekerjaan tersebut. Ini saja registernya. Tergantung dari hasil yang dikerjakan. Kalau hasil dikerjakan adalah misalkan minus, ya otomatis akan menjadi minus. Kalau sudah dikerjakan sebagai plus, dia akan menjadi plus juga. Kemudian, setelah prosesnya tersebut, eksekusinya tersebut, ya, setelah eksekusi ya, itu akan terjadi namanya tidak akan didefinisikan lagi. Tidak perlu definisikan lagi setelah selesai eksekusinya. Kecuali proses eksekusinya masih jalan. Kalau ruang adalah yang ketika kita eksekusi tersebut perintahnya, maka tidak akan berubah dari efeknya tersebut. Untuk mewakili bagian dari operan yang ada di dalam sebuah diagram sintaks tersebut, maka notasinya pun juga perlu digunakan. Ada yang menggunakan register 8 dan register 16, register 32. Nah, dari 3 bagian inilah sebagai operan dalam salah satu register ukuran byte tersebut. Ataupun kata demi kata dari kata ganda. Kalau bicara register 8, 16, 32 adalah sebagai kelipatan yang dikatakan sebagai sebuah ukuran dari byte tersebut. Kalau menggunakan M8, M16, kemudian M32, M48 adalah sebagai operan juga yang mengatakan sebagai sebuah ukuran byte dalam operannya tersebut. Baik itu kata biasa, kemudian kata ganda ataupun 48 bit. Pasti ini bicara tentang apa ya? Biasanya adalah yang kita lakukan di dalam memiliki atau ingin membutuhkan sebuah spesifikasi dari laptop, misalkan seperti itu contohnya. Lihat dahulu seperti apa prosesnya.
perlu kita ketahui spesifikasinya seperti apa, menjelaskan sebagaimana. Apakah hanya ya sudahlah, beda saja, yang penting bisa digunakan. Tergantung dari kebutuhannya tadi. Karena itu adalah bagian yang kita kerjakan. Kemudian I8, I16, kemudian I32. Inilah sebagai sebuah ukuran dari operan secara langsung. Bicara tentang ukuran operan secara langsung, berarti ada bicara tentang ini adalah bagian yang perlu diketahui di dalam ukurannya tersebut. Kenapa? Secara langsung. Perlu lagi melewati beberapa titik bagian. Karena sudah jelas seperti apa. Kemudian A8, A16, A32 sebagai alamat dari relatif dalam segmen tersebut. Kalau sudah bicara tentang alamat relatif, yang mengatakan bahwa ini berada dalam sebuah segmen, berarti yang mengatakan adalah yang perlu dikerjakannya seperti apa, yang perlu dilakukannya bagaimana dari alamat relatif tersebut. Kemudian, sebelum saya melanjutkan materi berikutnya, silakan jika ingin tanyakan. Kalau tidak ada, saya berangkat ke materi tentang program dengan menggunakan ekstensi .com maupun .exe. Kalau materi tentang ini adalah bicara tentang .com. Berbeda dengan yang ada di dalam sebuah website. Ya, berbeda secara ekstensinya. Karena perintahnya pun juga pasti berbeda. Kalau .com ataupun .exe di sini adalah sebagai apa ya? Sebagai bagian dari format. Ya apa? Kalau .com adalah yang dikerjakan sebagai sebuah program yang dijalankan oleh Microsoft Word itu sendiri ataupun Windows. Nah, apa bicara tentang Microsoft Word atau Windows? Karena ini sudah dilakukan sebelumnya. Sebelum adanya Windows, itu namanya Microsoft DOS dulu. DOS inilah yang menjalankan prosesnya dari sebelumnya. Anggaplah misalkan Windows di tahun berapa, DOS sebelumnya. Itu dilakukan. Dikerjakan sebagai program yang akan dijalankan nantinya. Karena ketika proses program tersebut dijalankan, seperti apa prosesnya, bagaimana bisa dilakukan, itulah yang mengerjakannya secara langsung dengan menggunakan format ini. Sedangkan kalau menggunakan exe ini akan disimpan ke dalam sebuah format biner, ya, atau dengan mirip lah seperti itu. Formnya pun berbeda dengan exe tersebut, tapi berbeda karena memiliki sebuah ukuran yang maksimum sekitar 64 KB. Tidak memiliki header maupun metadata. Kalau dari maksimum dengan menggunakan 64 KB maupun tidak memiliki sebuah header atau metadata adalah pasti berbeda, baik itu .com maupun .exe itu sendiri. Kenapa? Ya, kalau .exe pasti jalan tersendiri format, ataupun dengan format biner akan sendiri juga, karena tidak akan berjalan sama. Kemudian dari .com ini bisa digunakan sebagai eksekusi dari serangkaian instruksi yang dilakukan atau dikerjakan.
Ini akan digunakan sebagai sebuah serangkaian. Ketika proses tersebut dikerjakan. Sedangkan exe digunakan atau dilakukan adalah untuk program yang sedang dikembangkan secara sepenuhnya. Jelas berbeda. Ketika eksekusi serangkaian instruksi dikerjakan oleh .com, sedangkan .exe tersendiri akan bisa mengembangkan saja dari program yang sudah ada. Dia akan bisa melakukan secara keseluruhan. Makanya baik secara baik Microsoft DOS maupun Windows telah menggunakan ekstensi .com. Berarti sudah lama, sudah jauh lebih dahulu sebelum exe itu ada. Ya, karena sudah bicara tentang bertahun-tahun. Artinya bahkan sebelum saya maupun kalian dilahirkan. Dan sedangkan ekstensi .com itu sendiri tidak boleh disamakan dengan domain dari internet.com itu sendiri. Berbeda ya. Dengan menggunakan internet yang .com itu pasti berbeda. Karena itu adalah format untuk sebuah website. Sedangkan ini adalah format untuk sebuah program. Jelas berbeda. Sudah dikembangkan secara bertahun-tahun, sudah lama, kemudian ini tidak bisa disamakan dengan domain dari internet tersebut, berbeda. Berarti secara tidak langsung ini sudah ada bahkan 20-an tahun. 20-an tahun, anggaplah seperti itu. Karena dikembangkan lebih dahulu dengan format tersebut. Kalau itu dilakukan, ya, kalau itu dilakukan dengan proses yang ada, maka prosesnya pun akan bisa berjalan dengan program yang ada ini. Nah, jika folder yang menyertakan file exe maupun .com dengan nama file yang sama, misalkan run.exe ataupun run.com. Inilah sebagai perintah dari DOS-nya ataupun Windows. Karena dia akan menjalankan file.com tersebut ketika kita mengetikkan nama file di dalam ekstensinya tersebut. Artinya apa? Kalau misalkan menggunakan .com, pasti menggunakan DOS. Tapi kalau sudah menggunakan .com yang akan dilakukan di dalam sebuah Windows, tidak perlu lagi. Apalagi kita menggunakan Windows yang baru misalkan seperti itu. Tidak perlu lagi menggunakan format .com tersebut. Misalkan cmd.com misalkan seperti itu, tidak perlu lagi, ataupun cmd.exe tidak perlu lagi dengan menggunakan .exe yang tersebut. Tuliskan saja cmd, nanti akan munculkan dari bagian tersebut, misalkan command punya tersebut di mana, isinya apa. Cara tidak langsung, run.exe maupun run.com ini adalah bagian sebagai sebuah contoh. Karena apa? Karena setelah itu perlu lagi menggunakan format yang sudah ada. Hanya saja tinggal menjalankannya saja dengan yang ada ini. Kalau itu dijalankan dengan baik dengan file yang baik itu exe maupun tersebut, itu bisa dilakukan tanpa perlu ekstensi yang ada. Dari program ekstensi inilah, kalau secara gambaran umumnya dengan menggunakan file.com, ada yang namanya command.com. Kalau command.com ini biasanya kita temukan cmd lah. Kalau kalian tahu, kita banyak perlu tinggal cari di search dan cmd ini akan munculkan command prompt tersebut. Nah, program inilah yang didasarkan dari Windows itu sendiri, karena digunakan oleh Windows maupun Windows di tahun 95, 98 maupun Windows 2000. Kemudian itu akan digantikan dengan oleh cmd.exe di versi yang lebih baru.
common.com ganti menjadi common exe yang terbaru. Berarti kan artinya apa? Di tahun atau Windows setelah 98 tersebut. Atau bahkan sudah saat inilah kita gunakan. Tapi untuk saat ini adalah tidak perlu menggunakan .exe lagi. Kita tuliskan cmd-nya saja misalkan. Akan memunculkan contoh. Misalkan kita tuliskan cmd. Sih bisa nih. Misalkan tinggal menggunakan cmd saja. Tidak komen tersebut tinggal akan munculkan seperti ini. Tidak perlu lagi menggunakan .exe tersebut. Artinya adalah apa? Kalau dengan proses ini, berarti dengan proses yang sudah menggunakan Windows yang lebih terbaru. Atau bahkan yang lain lah. Bahkan contoh dengan menggunakan apa tadi? Dengan proses yang tersebut kan berbeda-beda. Dari bagian inilah secara tidak langsung, MD pun juga bisa dilihat tanpa harus melihat dengan format yang ada. Tidak perlu lagi. Hanya saja kita tinggal menjalankannya saja. Kalau itu dijalankan dengan baik, dengan proses yang ada, ya, tidak perlu lagi dengan menggunakan command.com, kecuali kita menggunakan Windows 98 ke bawah. Tapi kalau sudah Windows yang 2000 ke atas, jarang sekali. Kalau saya 2000 masih menggunakan .exe ya. Tapi kalau sudah menggunakan 2007, 2010, kemudian sampai saat ini, pasti sudah jarang. 2000 sekitar itulah. Jarang sekali menggunakan .exe lagi. Tidak perlu lagi menggunakan .exe sebagai bagian formatnya. Jadi kita tinggal menjalankan seperti apa proses perintahnya yang ada ini. Nah, kalau .exe atau exe sendiri itu sendiri adalah sebagai sebuah ekstensi file. Karena untuk melihat format file tersebut yang akan kita eksekusi. Kalau bisa tentang ekstensi file tersebut, akan kita eksekusi artinya adalah apa? Kita lihat yang terbaru. Nah, kalau .exe ini banyak sekali digunakan di dalam sebuah program itu sendiri. Nah, file yang dikatakan atau yang bisa dieksekusi tersebut adalah dikatakan sebagai executable. Karena sebagai file yang berisi tentang sebuah program itu sendiri. Contohnya misalkan jenis file tertentu yang dapat dieksekusi ataupun dijalankan sebagai di dalam sebuah program di dalam komputer itu sendiri. Kalau dengan menggunakan executable tersebut, isinya adalah tentang program, pasti kita akan bisa mengeksekusi, bisa melihat, bisa mengerjakan, ataupun bisa dijalankan ketika program tersebut ada di dalam sebuah komputer. Bagaimana kalau tidak bisa dikerjakan atau bisa dilakukan? Misalkan seperti itu. Berbeda. Itulah yang dikatakan sebagai dari ekstensi tentang .exe itu sendiri. Nah, hal inilah yang dapat kita eksekusi atau executable dari file tersebut. Karena inilah yang menjalankan oleh program dari Microsoft tersebut ataupun Windows melalui perintah ataupun klik 2 kali. Biasanya adalah ketika bicara tentang klik 2 kali, biasanya adalah tentang file, misalkan jarang. Tapi saya bicara file, contoh misalkan ketika kalian ingin mengklik misalkan sebuah folder
dia akan melihat atau menampilkan ketika kita mengklik 2 kali. Tapi kalau kita hanya mengklik 1 kali saja, dia tidak akan menampilkan. Dia hanya bisa mengarahkan saja. Itulah yang berbeda. Bedanya itu. Kalau kita bisa mengarahkan dengan hanya 1 klik, dia tidak akan menampilkan. Tapi kalau kita sudah klik 2 kali, pasti dia akan menampilkan bentuk isinya tersebut seperti apa, prosesnya tersebut bagaimana, dia akan menampilkan secara keseluruhan. Itulah di dalam proses yang ada kita lakukan di dalam sebuah file. Nah, saya jelaskan sebelumnya. Hal inilah yang akan berakhir dengan menggunakan ekstensi dari .txt itu sendiri. Sebenarnya dikatakan sebagai sebuah program yang ketika kita buka akan menyebabkan sistem operasinya akan menjalankan sebuah program tersebut. Ya, tadi saya jelaskan sebelumnya. Benar sekali. Kalau misalkan di dalam sebuah Windows misalkan, ketika kita ingin mengklik sebuah file dengan menggunakan klik 2 kali tadi, dia akan menampilkan oleh siapa? Oleh sistem operasi tersebut, diperlihatkan oleh kita. Ada berapa banyak yang dikerjakan, ada berapa banyak yang kita bisa lakukan di situ. Ataupun hanya bisa melihat saja, itu misalkan. Itulah yang dikerjakan, itulah yang diperlihatkan. Oleh siapa? Ya oleh tadi, dengan menggunakan format yang ada. Kemudian, untuk pengguna atau si user itu sendirilah yang akan menerima file.exe sebagai sebuah lampiran email, kita harus bisa lebih hati-hati. Ataupun kita harus bisa memastikan bahwa filenya tersebut tidak berasal dari sumber yang terpercaya dan tidak mengandung sebuah virus. Artinya adalah apa? Kita harus tahu. Kita dikirimkan dengan menggunakan file.exe biasanya seperti itu kalau di email. Kita harus tahu dulu dari mana asal-usul file.exe tersebut muncul. Kita harus tahu bahwa ini bisa terpercaya. Kalau tidak bisa terpercaya dengan proses tersebut, berarti ini akan mengandung sebuah virusnya. Maka di sini dikatakan sebagai berasal dari sumber yang terpercaya dan tidak mengandung sebuah virus. Tapi kebanyakan pasti menggunakan virus. Atau menggunakan lewat email tersebut. Biasanya seperti itu. Karena apa? Saya ataupun kalian pasti akan menggunakan itu. Atau bahkan pasti akan menerima itu. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan executable file tersebut? .exe. Secara tidak langsung, bahwa dari executable file itu sendiri atau .exe itu sendiri sebagai seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Inilah yang dikenal sebagai sebuah istilah atau sebuah akronim yang mengatakan bahwa hanya menggunakan .exe saja. Tidak perlu dituliskan misalkan sama .executable file tersebut. Tidak perlu dituliskan seperti itu. Hanya tuliskan saja osama.exe tersebut. Itu saja. Tidak perlu dengan menggunakan kalimat yang panjang. Kita hanya menggunakan kalimat yang singkat saja. Itulah proses yang dikerjakan dari bagian tertentu. Bisa jadi Mbak. Bisa jadi Mbak Sulfa. Gitu Pak ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Banyak sekali lah Mbak. Tidak hanya apa ya. Kalau file.txt itu tidak hanya program saja sih. Tapi biasanya sudah dalam bentuk yang sudah jelaskan. Banyak sekali lah pokoknya Mbak. Tidak hanya saya jelaskan tidak program saja ya.
dalam kehidupan kita sehari kita akan menemukan itulah. Jadi misalkan kalian apa ya, sering email misalkan seperti itu. Kadang misalkan dengan format yang ada dengan .exe tersebut pasti akan dikatakan sebagai mirip atau 11-12 lah seperti itu. Jadi yang tadi dikatakan Mbak Zulfa seperti Google Calendar itu pun sama. Seperti itu. Hanya saja bentuknya pun berbeda, Mbak. Kenapa bentuknya berbeda? Pasti berbeda. Karena kalau dalam bentuk Google Calendar itu pasti sudah dalam bentuk yang ya, sudah secara utuhnya lah seperti itu. Tapi kalau dalam bentuk yang masih dalam bentuk awalan, kemudian dalam bentuk prosesnya seperti apa, nah itu baru. Kalau sudah bentuk Google Calendar itu sudah bentuk dalam bentuk aslinya, bentuk secara keseluruhannya seperti apa. Hanya saja dengan format itu kita bisa gunakan. Apalagi sekarang saat ini dunia komputer tersebut sudah banyak sekali. Kita bisa lihat format-format itu. Kecuali tadi ya, .com itu tidak bisa dikaitkan dengan proses yang ada di dalam internet atau format internet sendiri sebagai sebuah domain. Berbeda. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan .com yang ada di dalam sebuah program akan sama seperti itu prosesnya. Hal inilah yang dapat dieksekusi bahwa yang dikatakan sebagai executable tersebut sebagai sebuah file yang akan digunakan untuk melakukan berbagai fungsi ataupun sebuah operasi di dalam sebuah komputer. Berarti yang dibicarakan sama Mbak Zulfa itu benar. Yang dioperasikan sebagai fungsi dari komputer itu sendiri. Atau bagian dari komputer itu sendiri. Bisa jelaskan, tidak perlu lagi menggunakan misalkan tadi ya Mbak Zulfa ya, Zulfa.executable file. Tidak perlu lagi. Hanya saja biasanya menggunakan 3 sampai 4 digit yang digunakan. Kalau 4 biasanya adalah DOCX, biasanya seperti itu. Kan contohnya seperti itulah. Atau apa ya? Yang saya tahu sih itu sih banyakan. Tapi banyakan adalah 3 format itu tersebut digunakan. Nanti saya akan jelaskan sebelumnya. Setelahnya, sorry. Baik itu secara fungsi maupun sebagai sebuah operasi, dari file inilah yang akan dikerjakan. Bahwa ketika execute adalah mengeksekusi dari bagian file yang ada dengan proses yang akan dikerjakan. Nah, tidak seperti file data. Kalau dengan menggunakan .com kemudian teks inilah sebagai sebuah file yang dapat dieksekusi, tidak dapat dibaca, misalkan seperti itu. Atau apalah seperti itu, karena hanya dapat dikompilasi. Dikombinasikan lah, dijadikan sebagai satu bagian. Nanti yang ada di dalam sebuah .exe di dalam sebuah program itu akan dijadikan menjadi sebuah bagian nantinya. Nanti itu akan mengeksekusinya secara keseluruhan di dalam satu bagian file tersebut. Berbeda dengan file data. Kalau file data adalah lebih kepada apa ya? Kalian punya data, kemudian contohnya ya, kalian punya data, kemudian kalian punya di dalam data itu filenya apa saja yang ada di dalam sebuah folder tersebut. Itu sebagai sebuah file data. Hanya sisi dari datanya tersebut, tidak secara keseluruhannya. Bisa kombinasikan bisa menggunakan file data, tapi tidak bisa dikerjakan secara keseluruhannya. Kalau dalam sebuah .exe ini bisa dikerjakan secara keseluruhan. Contoh misalkan dengan menggunakan header-nya dahulu dikerjakan, kemudian body-nya dahulu, atau apapun itu. Kerjakan secara mengkombinasikan satu bagian dengan kombinasi yang lain atau dikompilasikan. Dalam sebuah komputer yang kompatibel seperti IBM, hal inilah dapat dieksekusi secara umum sebagai .bat, .com, .exe maupun .bin. Pasti kalian sudah dengar format-format inilah. Karena inilah yang merupakan tipe lain dari tipe file yang sedang dieksekusi oleh Windows itu sendiri.
Bagaimana kalau misalkan dengan menggunakan Apple, Pak? macOS pasti berbeda, pasti akan yang berbeda. Apalagi menggunakan .bat, .com, .exe, tapi .exe pasti ada. Banyak pasti ada. Pasti akan berbeda dengan bagian tertentu. Karena inilah kita bisa tahu. Biasanya kan saya kalau misalkan kasih tugas kalian ya, misalkan tolong dibuat menjaga format PDF misalkan seperti itu. Nah, itu pun juga akan menjadi sebuah format. PDF itu juga sebagai sebuah format. Untuk apa? Misalkan untuk mengetahui tidak perlu lagi menggunakan dot atau docs misalkan. Tidak perlu lagi seperti itu. Tinggal menggunakan .pdf, dia akan menunjukkan seperti apa. Kita munculkannya adalah dengan mengklik 2 kali dari file tersebut. Kita akan melihat setelah proses tersebut muncul dalam proses dengan menggunakan 2 kali tadi. Jadi masih saling berkaitan ya. Bagian yang tadi sebelum saya jelaskan tadi. Yang saya jelaskan sebelumnya. Sama bagiannya. Yang dikerjakan sama. Yang dilakukan ya sama. Karena ya, tadi nih saya singgung seperti Apple macOS misalkan seperti itu. Pasti menggunakan yang berbeda. Karena yang digunakan oleh Apple tersebut adalah menggunakan operating system dari macOS itu sendiri. Pastinya pun juga menggunakan file yang berbeda dengan format yang berbeda. Ya, pasti menggunakan .dmg ataupun .app. Secara tidak langsung bahwa baik pengguna Windows maupun pengguna macOS pasti berbeda dalam formatnya, dalam penggunaan format. Karena dari masing-masing bagian itu sendiri pasti berbeda. Proses tersebut dieksekusi, dikerjakan, dijalankan, ya pasti akan berbeda. Kecuali dengan menggunakan misalkan program yang sama. Dengan menggunakan program yang sama pun pasti akan memiliki sedikit tingkat kerumitannya pasti. Bisa jelaskan ya, dalam membuat sebuah program itu tidak mudah. Tidak jarang yang mudah. Ada yang mudah ya ada. Ada yang menyulitkan ya ada. Tergantung dari diri kita sendiri. Seperti itu. Inilah yang bergantung kepada sebuah sistem operasi maupun sebuah preferensi serta pengaturannya. Karena ada berbagai macam file yang akan dieksekusi nantinya. Ya. Baik itu secara sistem operasi maupun preferensi itu sendiri maupun pengaturannya pasti akan berbeda tadi. Akan memiliki berbagai macam file yang akan kita eksekusi nantinya. Pasti akan berbeda. Baik menggunakan Windows, baik menggunakan macOS, pasti memiliki eksekusi yang berbeda. Cara pengerjaannya pun pasti akan berbeda. Kemudian, secara sederhana, bahwa exe ini adalah sebagai sebuah ekstensi dalam sebuah file. Karena dialah yang mengerjakan untuk sebuah format file ketika sedang dieksekusi. Seperti file yang berisi tentang program itu sendiri. Ataupun sejenisnya dari file tertentu. Yang ketika dieksekusi ataupun dijalankan sebagai sebuah program dalam komputer itu sendiri. Jadi bisa bayangkan. Secara sederhananya adalah exe itu adalah sebagai sebuah ekstensi file untuk sebuah format dari file itu sendiri yang sedang dieksekusi. Nah, jadi secara tidak langsung .exe tersebut ya, sebagai sebuah format saja. Ketika format file tersebut adalah menggunakan .exe berarti sedang dieksekusi, sedang dikerjakan. Agar apa? Agar yang sifatnya seperti itu maupun jenis filenya berbeda yang tertentu ya. Ketika dieksekusi atau dijalankan ini sebagai sebuah program yang bisa berjalan dengan baik tanpa adanya
dari yang lain. Lalu apa yang menyebabkan misalkan bahwa ketika bicara tentang ekstensi atau file extension, itulah yang menyebabkan kenapa bicara tentang ekstensi atau file extension seperti itu ya. Inilah yang dijadikan sebagai bagian dari 3 kumpulan atau 4 kumpulan dari karakter tersebut yang terdapat pada akhir sebuah nama file untuk diidentifikasi sebagai sebuah jenis. Saya jelaskan. .exe pastikan filenya adalah executable ya, file executable dengan menggunakan 3 digit tersebut. Atau misalkan kalau doc adalah dokumen, doc-nya adalah diambil. Bagi bagian tersebut, file dokumen misalkan, yang dicari adalah doc-nya tersebut. Atau file data, berarti folder .dat, ya kan, seperti itu. Atau apa, .pdf misalkan. Kalau PDF adalah apa tadi? Sekali ya, format-format ini kebanyakan adalah menggunakan 3 ataupun 4 kumpulan dari akhir kalimat, dari akhir nama file tersebut. Biasanya seperti itu. Agar ketika kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata dengan menggunakan format ini, kita dengan mudah bisa mencarinya. Perlu lagi repot seperti apa prosesnya. Biasanya seperti itu, dengan menggunakan 3 sampai 4 karakter yang digunakan. Karena 3 dan 4 inilah yang memudahkan kita. Untuk apa? Ya itu tadi. Banyak sekali lah yang digunakan. Contoh misalkan, bentar. Saya buka saya ya. Nah, ketika kita ingin men-save misalkan, apapun itulah, kebanyakan adalah kita akan menggunakan 3 digitnya tadi, atau menggunakan gambar misalkan seperti itu. Kebanyakan adalah menggunakan dengan digit lagi, dengan penggunaan akhir nama di dalam sebuah karakter tersebut. Agar apa? Memudahkan kita. Ketika prosesnya tersebut dilakukan, dikerjakan dengan format-format tersebut, memudahkan kita lah. Kita bisa tahu dengan ekstensi tersebut. Karena apa ya? Sebagai sebuah contoh, misalkan di dalam sebuah ekstensi .exe itu sendiri. Nah, di dalam sebuah ekstensi .exe itu sendirilah yang akan memberitahu kita jenis filenya itu apa. Ataupun kita bisa dikasih tahu diberitahu oleh si Windows itu apa. Ya. Ataupun bahkan programnya akan bisa kita buka dengan menggunakan program yang ini. Nggak perlu lagi menggunakan program yang itu, misalkan seperti itu. Banyak sekali. Jadi secara tidak langsung dengan menggunakan ekstensi 3 atau 4 ya, dari karakter di akhir namanya tersebut, itulah yang mengidentifikasi dari jenis apa. Kita bisa tahu, oh ternyata dengan ekstensi filenya tersebut, ya,
dengan penggunaan 3-4 karakter ini yang memudahkan kita nantinya. Kita dikasih tahu, oh ternyata Anda perlu menggunakan ini misalkan. Kalau menggunakan .pdf misalkan, contoh ya sekarang yang sering digunakan. Kalau dengan menggunakan .pdf kalian sudah menggunakan apa? Aplikasinya misalkan Rocket Reader, kemudian Adobe Reader, atau Acrobat Reader. Tergantung kebutuhannya tadi. Banyak sekali penggunaan. Ada misalkan dengan menggunakan docs misalkan, dengan menggunakan Word seperti itu. .txt misalkan, kalian tidak menggunakan Notepad sebagai programnya yang menggunakan. Jadi banyak sekali itu yang memberitahu kita seperti apa. Jadi tidak hanya kita belajar bicara tentang assembly, berarti tidak hanya bicara tentang AC-nya, tapi bicara tentang apa? Program yang akan kita gunakan nantinya seperti apa? Tapi lebih kepada identitasnya, lebih kepada bentuk dari apa tuh? Dari program yang akan digunakan nantinya. Itulah proses yang dikerjakan. Kemudian dari Windows ini sering mengaitkan bahwa program default ketika setiap ekstensi filenya tersebut, sehingga kita hanya perlu mengklik 2 kali. Istilahnya adalah double click. Dari file tersebut dia akan muncul. Percaya atau tidak, kalian gunakan itu pasti setiap hari. Kita tinggal mengklik 2 kali atau double click, pasti akan menampilkan atau memunculkan filenya tersebut. Ya tadi jelaskan, dia akan menampilkan dari filenya tersebut secara tidak langsung atau bahkan secara otomatis. Nah, ketika program itu tidak lagi di dalam sebuah PC atau personal komputer, kadang-kadang bisa saja mendapatkan sebuah error. Kadang pasti. Misalkan contoh, kalian gunakan ini, misalkan sudah lama kalian tidak gunakan, kemudian programnya kalian sudah hapuskan. Atau bahkan program masih ada, misalkan ada mengalami update, kemudian kalian kerjakan itu, akan terjadi error pasti. Ini banyak sekali. Ya. Yang buat error bukan kita, tapi format yang digunakan itu tadi. Kadang itu. Ataupun bahkan terjadi sebuah warning. Ya. Ketika kita menggunakan itu, atau bahkan kita bisa disuruh coba lagi, misalkan seperti itu. Kadang seperti itu. Ini sering terjadi lah. Dan hanya di dalam, pasti akan terjadi dalam sebuah program. Banyak sekali yang digunakan. Ya, itu dikerjakan. Jadi terkadang juga terjadi sebuah error, terkadang seperti itu. Kenapa tadi? Sudah lama tidak kita gunakan, kemudian sudah mengalami perubahan dalam bentuk update-nya, terkadang seperti itu. Nah, sebelum saya materi selanjutnya, silakan jika yang tanyakan. Aja, ini kan hari Sabtu ya. Berarti nggak ada yang keluar ya? Silakan. Sebelum saya lanjut. Oke. Saya lanjut ke materi berikutnya, adalah tentang perbedaan. Perbedaan dari .com maupun .exe tersebut. Kalau dikatakan sebagai perbedaan, pasti akan memiliki bagian yang sendiri. Baik itu .com maupun .exe tersendiri. Kenapa? Baik .com maupun .exe itu sendiri itu memiliki kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Secara umum, perbedaan inilah yang dikatakan sebagai ekstensi dari masing-masing program. Karena apa?
karena pasti akan memiliki ukuran yang luas daerahnya menyebabkan kelainan ke dalam sebuah pemrograman itu sendiri. Karena dalam bentuk .com maupun .exe tersebut pasti ekstensinya pasti akan berbeda. Memiliki kelebihan maupun kekurangannya pasti akan berbeda. Itulah yang menyebabkan kita bisa tahu seperti apa. Nah, untuk file yang diakhiri dengan extension.com berarti filenya itu pasti paling banyak akan memakan luas dari ukurannya tersebut adalah 64 kilobyte atau disebut sebagai satu segmen. Satu segmen saja. Sedangkan dengan menggunakan file extension.exe tersebut tidak dibatasi berapa segmen yang dipakai. Bisa saja menggunakan satu segmen, 2 segmen, 3 segmen, atau bahkan bisa lebih dari 3 segmen. Tergantung dari kebutuhannya tadi. Tetapi inilah yang mendasari perbedaannya. Dasarnya adalah dari ukuran yang digunakan. Bisa bayangkan, hanya menggunakan satu saja. Tapi .exe dengan menggunakan bisa lebih dari 3. Karena apa? Sudah mengalami perubahan .exe tersebut. Tidak mungkin misalkan .exe ini digunakan misalkan tahun 2000-an. Kemudian kalau sekarang tahun 2022 berarti kan ada sekitar 20 tahunan. Puluhan tahun yang digunakan. Puluhan tahun yang sudah dilalui. Pasti secara tidak langsung akan mengalami perubahan yang sangat-sangat signifikan. Makanya pasti bisa menggunakan lebih dari 3 segmen sebagai bagiannya dari si tersebut. Adapun dalam perbedaannya antara program.com maupun .exe sebagai berikut. Kalau di dalam program.com relatif lebih kecil dibandingkan dengan .exe. Relatif lebih kecil. Kalian bisa bayangkan, relatif lebih kecil. Berarti secara tidak langsung adalah pasti lebih kecil dibandingkan dengan .exe. Jelas. Karena apa? Tadi menggunakan satu segmen saja. Itu dikatakan sebagai lebih kecil secara perbandingan dengan .exe tadi. Kemudian pasti lebih cepat dibandingkan dengan .exe. Kenapa? Itu tadi menggunakan satu segmen hanya satu kali saja digunakan. Tidak perlu lagi menggunakan yang kedua, ketiga, keempat, tidak perlu lagi. Hanya satu kali saja yang digunakan. Yang ketiga adalah hanya menggunakan satu segmen. Sudah menggunakan satu segmen, pasti lebih cepat. Kemudian ukuran filenya hanya maksimalnya adalah 64 kilobyte. Kemudian kelima, sulit mengakses sebuah data atau sebuah prosedur di dalam segmen yang lain. Kenapa? Tadi hanya menggunakan satu segmen saja. Itu akan menyulitkan dengan segmen yang lain yang saling bisa kombinasi, kompilasi, maupun kolaborasi dengan .com ini. Kemudian dapat dibuat dengan debug. Bicara tentang debug adalah bicara tentang digunakan bugnya tersebut sebagai apa? Sebagai bagian yang dikerjakan. Kemudian source filenya tidak boleh menggunakan referensi segmen tertentu. Ya, bayangkan, source filenya tidak boleh menggunakan referensi segmen tertentu. Lalu source filenya tidak boleh memakai data segmen. Kemudian source filenya tidak boleh memakai stack segmen. Sudah tidak boleh memakai data segmen, tidak boleh lagi memakai stack segmen.
biasanya harus diawali dengan ORG 100 host tersebut. Artinya adalah pada kode segmen yang dipilih. Berarti hanya satu bagian saja segmen digunakan. Ketika executable tersebut harus dimulai dengan menggunakan cs.20100 yang digunakan di dalam sebuah program dengan menggunakan .com itu sendiri. Bagaimana kalau misalkan dengan menggunakan yang .exe? Dari sini kita bisa lihat perbandingannya. Dari relatif lebih kecil, kemudian lebih cepat, kemudian hanya menggunakan satu segmen, kemudian ukuran filenya maksimal 64 KB, kemudian sulit akses data dengan segmen yang lain, seperti itu. Pasti berbeda. Di sini saja sudah menjadi bagian perbandingan yang akan kita lakukan nantinya. Dengan menggunakan program .exe, ini relatif lebih besar dibandingkan .com. Pasti bicara tentang lebih besar karena menggunakan segmen yang bisa lebih dari 3. Ya. Berlebih. Kemudian lebih lambat dibandingkan dengan .com. Tadi faktornya adalah walaupun banyak tapi lebih lambat. Lalu bisa menggunakan lebih dari satu segmen tadi. Pasti walaupun lebih dari satu segmen yang digunakan, jadi kelambatan dalam proses yang dikerjakan, yang dilakukan oleh programnya tersebut. Dan juga lebih besar yang digunakan. Kemudian ukuran berkasnya tidak terbatas. Banyak sekali. Bahkan bisa bergigabyte yang dikerjakan. Atau bahkan ya lebih lah istilahnya. Atau bahkan bisa sampai 1 tera misalkan. Bahkan ya yang digunakan oleh headset tersebut. Lambat. Jadi sudah makin besar yang digunakan oleh program .exe ini sendiri. Kemudian bedanya adalah mudah mengakses sebuah data atau prosedur yang ada di dalam segmen lain. Mudah. Dari satu A, misalkan dari A, misalkan ingin mengakses segmen yang di B, segmen yang di C, segmen yang di D, akan lebih mudah karena bisa menggunakan banyak sekali segmen yang digunakan. Itulah yang memudahkan program dari .exe itu sendiri. Sudah memudahkan, akan lebih memudahkan untuk mengerjakan itu semua. Lalu tidak dapat dibuat dengan debug dari DOS itu sendiri. Karena .exe lebih identik dengan Windows. Nah, kalau di dalam DOS tidak akan bisa dibuat debug. Karena yang bisa dibuat hanya .com itu sendiri. Kemudian source file-nya boleh memilih menggunakan segmen tertentu. Jelas, karena tadi sudah saya jelaskan, bisa menggunakan berbagai macam segmen yang bisa digunakan oleh .exe ini sendiri. Kemudian source file-nya boleh memakai data segmen itu sendiri. Boleh dipakai datanya. Karena memudahkan. Karena sudah segmennya banyak, memudahkan juga. Untuk apa proses pengaksesannya? Lalu source file-nya tidak boleh memakai source file-nya boleh memakai stack dari segmen itu sendiri. Boleh memakai. Seperti apa prosesnya. Dan yang terakhir adalah tidak perlu menggunakan ORG 100 host tersebut sebagai setiap segmen itu sendiri. Tidak perlu lagi menggunakan itu. Karena sudah bisa menggunakan segmen-segmen yang lain. Sebagai bagian yang bisa dikerjakan. Sebagai bagian yang bisa dilakukan. Itulah proses yang dikerjakan. Dari sini secara tidak langsung kita bisa tahu bahwa segmen yang A misalkan dengan menggunakan segmen yang B akan memudahkan. Walaupun memang akan lebih lambat prosesnya, tapi akan memudahkan proses tersebut dikerjakan. Dengan apa? Dia dalam kombinasi, dalam dia kompilasi atau apapun itu. Itulah yang memudahkan .exe dengan program dengan sebelumnya, dengan .com tersebut. Jelas berbeda. Jelas misalkan, kalian menggunakan DOS misalkan, pasti sudah tahu kalian kelemahan DOS apa. Sudah tahu kelebihan DOS itu apa.
Apalagi kalian sudah tahu menggunakan Windows, akan lebih tahu lagi kelemahannya apa, kekurangannya apa, kemudian kelebihannya apa. Dia akan memudahkan itu. Itulah yang dikerjakan oleh program dengan menggunakan .com maupun .exe itu sendiri. Inilah bagian dari perbedaan yang ada. Kalau dibandingkan, kita bisa lihat bahwa program .com lebih sederhana dibandingkan dengan program .exe. Memang lebih sederhana, tapi kita lebih meminimalisir. Untuk apa? Kita bisa tahu. Nah, setiap baris-baris instruksi program tersebutlah yang dikenal sebagai mnemonik. Kalau ditulis atau disimpan dengan menggunakan ekstensi adalah .asm atau .assembly. Itulah yang dikenal sebagai bagian yang paling pentingnya. Contoh misalkan yang menggunakan coba .asm. Itulah yang menggunakan. Kita lebih kenal dengan kata mnemonik tersebut. Tapi kalau misalkan ditulis di dalam sebuah file, atau disimpan di dalam sebuah file tersebut dengan ekstensi adalah .asm ini. Ya, silakan. Sebelum saya lanjut ke kesimpulan. Ada yang tanyakan tidak? Silakan. Silakan, jangan tanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bagi sebagai 3. Ada bagian mengenai program redaksi limber itu sendiri. Ya. Dari program limber itu sendiri sebagai satu blok, satu set blok yang dikatakan sebagai segmen memori. Saya jelaskan. Anggap sebagai satu bagian motor itu sendiri. Karena program inilah yang dapat terdiri dari satu ataupun lebih segmen blok itu sendiri. Bisa satu ataupun lebih dari segmen tersebut. Artinya adalah ini akan lebih banyak digunakan dalam satu bagian tersebut. Walaupun hanya dikatakan sebagai segmen memori saja. Tetapi inilah yang bisa berpikir secara logis bahwa segmen memori pun juga bisa akan lebih digunakan dalam bagian tertentu. Kemudian setiap segmen inilah yang berisi mengenai serangkaian bagian dari bahasanya tersebut. Kemudian masing-masing dari bagian inilah yang akan menempati dari baris secara terpisah bagian dari kode program tersebut. Ya, bisa jelaskan. Bisa saja saling berbaris ataupun bisa saja saling dipisahkan dengan bagian tertentu atau dikatakan sebagai apa? Ada sedikit jedanya seperti itu. Tapi secara tidak langsung bagian mengenai satu blok inilah yang menggunakan segmen memori inilah yang digunakan secara keseluruhan. Kemudian, kalau bicara tentang program.com, adalah bicara tentang program yang dapat dijalankan oleh Microsoft Word maupun Windows itu sendiri. Kenapa? Karena sudah pasti dia lahir sebelum adanya Windows. Ya, tadi saya jelaskan sebelumnya. Sudah lahir, sudah tahu. Atau bahkan Windows di tahun 98.
Secara tidak langsung, ini disimpan dalam format biner ataupun lebih mirip dengan .exe. Walaupun berbeda, ya, karena memiliki ukuran maksimumnya adalah 60 kilobyte dan tidak memiliki header ataupun metadata sebagai bagian datanya tersebut. Ya, itulah mengenai .com maupun .exe itu sendiri. Tapi secara umum, program yang menggunakan extension maupun exe inilah berbedanya adalah mengenai ukuran luas yang menyebabkan kelainan program tersebut dalam sebuah assembler. Berbeda. Walaupun ekstensinya .com dengan .exe ini mengalami perbedaan, jadi sudah saya jelaskan di akhir, perbedaan itu tidak mungkin pasti akan memiliki bagian. Misalkan contoh, kelebihannya exe, kelebihannya .com pasti berbeda. Ataupun bahkan kekurangannya dari masing-masing tersebut akan berbeda. Tetapi penggunaannya pun akan sama. Walaupun hanya menggunakan satu segmen, walaupun menggunakan beberapa segmen. Tetapi bagian tersebut pasti akan berbeda bagian-bagian yang lain. Itulah yang menyebabkan bahwa proses inilah yang dikerjakan ketika proses tersebut bisa tahu, oh dengan menggunakan .com, oh dengan menggunakan .exe ini kita bisa tahu. Dengan ekstensi tersebutlah bisa tahu bahwa ukurannya akan berbeda. Memiliki perbedaan itu pasti. Sama halnya seperti kalian lah. Kalian misalkan punya pacar, pasti akan memiliki perbedaan di antara masing-masing. Tapi itulah seninya. Tapi itulah gambarannya seperti apa. Itulah yang menyebabkan agar apa? Agar lebih baik dari bagian itu. Itulah menjadi bagian tertentu yang bisa kita lewatkan. Seperti apa? Sebelum, mungkin itu dari saya mengenai materi hari ini. Silakan mungkin jika yang tanyakan. Sebelum saya lanjut ke, ini Mas Wahyu ada ya? Cantik. Mbak Zulfa, ada kendala? Kenapa, Pak? UTS-nya? Iya, tinggal yang sebenarnya yang kalau untuk materi udah Pak, tinggal yang belajar kalkulator aja sih yang itu. Boleh dikirimkan aja Mbak, nanti buat biar saya bantu juga. Karena kasian juga kan Siap, Mbak, Pak. sering masuk. Kalau nilainya nggak keluar, Gimana, ya. Pak? Kalau Mbaknya nggak keluar nilainya kan kasihan nantinya. Siap, Pak. Oh ya, Pak Zulfa mau nyampein pesan dari Kak Gultom, Wahyu Gultom katanya izin tadi masuk setengah jalan karena beliau sambil kerja katanya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya ngerti kok. Saya juga ngerti karena nggak mungkin. Gini loh, saya juga punya kesibukan, kalian pasti punya kesibukan. Saya paham lah. Kenapa saya taruh di hari Sabtu. Kebetulan saya cari jadwal. Dari Senin sampai Jumat, saya juga sempat sebelumnya juga udah ada komunikasi dengan Pak Agung. Dibuat sedemikian rupa aja Mas, tinggal seperti itu. Seenak mungkinnya aja. Jadi saya tidak akan memberatkan kalian kok. Jadi kalau masalah UTS, usahakan ya. Mbak Joko boleh nyusul lah istilahnya. Biar apa? Biar nilainya nanti juga keluar. Nah, ini akan tanggung jawab saya ke kalian. Mungkin itu materi hari ini Mas Os, Mbak Zulfa, Mbak Kartika, Mas Aditya. Ada yang tanyakan tidak? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri.
Terima kasih atas waktunya. Oh ya, Mbak Kartika kayaknya lagi ada interview deh, Pak. Saya tadi pagi bilang, cuman nggak tahu kelanjutannya lagi. Lagi interview kerja. Halo Pak. Ya, Mbak Kartika lagi Oh, interview ada. kerja. Maaf Pak, saya lagi di luar. Oh ya udah. Nggak apa-apa. Mungkin dari saya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya atas atensinya hari ini. Walaupun hanya berlima, kemudian berkurang menjadi 4, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, buat kalian lah, motivasi buat kalian. Walaupun tinggal sedikit, tapi kalian punya komitmen baik, insya Allah akan diberi jalan. Untuk apa? Ya itu tadi, kalian akan lulus dengan tepat waktu, ataupun bahkan bisa lebih cepat dari waktunya. Kalaupun ada kesulitan, ya nggak apa-apa, share ke saya. Ada masalah, kesulitannya misalkan kenapa, boleh share ke saya. Terbuka, yang penting saya sudah bicara dengan kalian. Kalian boleh hubungi saya di hari Senin di jam kerja ya. Kalian boleh hubungi saya. Kalau Sabtu Minggu agak slow respon pastinya. Boleh hubungi saya. Ada masalah apa, kendala apa, boleh. Kendala UTS, seperti baju pas, saya tunggu kok. Tunggu betul gitu kan. Gak apa-apa, share ke saya. Masalahnya apa? Karena kalau kalian tidak memberitahu saya juga tidak tahu kalian seperti apa. Tidak mungkin saya bisa tahu kalian karakter masing-masing, tidak tahu. Tapi saya berusaha untuk kasih yang terbaik buat kalian. Apalagi kalian sudah mau hadir, sudah mau datang. Zoom meeting ini mudah-mudahan semester depan bisa ketemu secara langsung tatap muka. Itu sih yang saya harapkan nantinya. Karena untuk motivasi kalian itu sulit-sulit gampang. Kenapa sih bicara seperti itu? Sulit-sulit mudah. Saatnya saya juga kesulitan untuk kalian mengenai motivasi ini karena memang selalu dibicarakan lah sama Agung. Coba kasih motivasi. Jadi kuliah pun juga harus diberikan motivasi. Untuk apa? Kalian bisa ikuti saya. Waktunya saya kuliah di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Mudah. Tapi kalau sudah jalan setengah, mau ke semester 5, 6, 7, udah agak kesulitan. Itu yang bisa memotivasi diri kita sendiri. Atau bahkan kalian punya orang tua, ya orang tua kalian yang motivasi. Kalau kalian bekerja, secara otomatis. Saya tidak bisa memungkiri ya orang bekerja itu. Artinya adalah apa? Ya itu tadi. Karena sudah bisa mencari sendiri, pasti kebanyakan ya. Saya bukan itu ya. Kebanyakan adalah biasanya malas. Itu doang sih sebenarnya. Tapi kalau mau mengejar, insya Allah bisa. Memudahkan kok untuk seperti itu. Kenapa? Ini untuk kalian juga kok. Kalian ingin mendapatkan sebuah tempat yang baik atau sebuah posisi jabatan nantinya ketika sudah selesai kuliah yang baik. Jadi dengan cara ini salah satu. Mungkin itu dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf atas waktunya di hari Sabtu ini. Ada jam ganti. Itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat beristirahat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mbak.